Studio East Radio 88,1 FM. 88,1 88,1 FM 88,1 FM. Studio East Radio. Oke, sudah jam 11 nih dan sepertinya pesertanya udah cukup banyak, udah hampir 70 dan masih banyak yang mau masuk ya, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja ya. Selamat siang teman-teman yang ada di Sumedang, selamat siang semuanya, seperti biasa ya, setiap sebelum kita mulai webinar, izinkan saya memperkenalkan diri dulu, saya Anissa Rilia, bersama dengan webinar Postpay dan Number One Broadcasting School, saya akan memandu webinar ini selama 1 jam ke depan ya. Ya, tolong dimaklum ya kalau ada backsound karena kalau webinar tuh kendalanya memang seperti ini. Tapi sebelumnya saya akan share dulu rules webinarnya. Untuk mic-nya tolong dimatikan terlebih dahulu, video boleh dinyalakan, malah harus lebih tepatnya. Nanti pada saat sesi tanya jawab boleh menulis di kolom chat atau bisa raise hand. Nanti kita akan kumpulkan dulu 3 pertanyaan sebelum nantinya akan dijawab oleh Mbak Vivi Novidia langsung. Nah, saya mau ngecek dulu dong suara saya apakah terdengar jelas? Aman suaranya? Aman ya? Semua ngedengerin suaranya ya? Oke. Baiklah, kalau begitu sebelum kita memulai ya, sebelum kita ngobrolin soal public speaking for millennials bersama dengan Mbak Vivi yang merupakan owner Number One Broadcasting School, Certified Public Relation, Humas Dekranasda Jawa Barat, Public Speaking Trainer, kita sekarang akan mendengarkan dulu penjelasan mengenai apa itu Postpay. Kenapa kita harus banget di zaman sekarang ini ngedownload Postpay yang bisa mempermudah hidup kita dalam masalah transaksi keuangan. Baik, untuk itu Bapak Asep Sumarno yang merupakan manajer pemasaran jasa keuangan kantor Pos Sumedang, boleh langsung diceritain Pak gimana Postpay itu dan bagaimana caranya kita bisa untuk mendapatkan Postpay di handphone kita. Silakan Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu, seperti yang tadi disampaikan oleh host, perkenalkan saya Asep Sumarno, salah satu manajer di kantor Pos Sumedang, tepatnya manajer pemasaran atau manajer penjualan jasa keuangan kantor Pos Sumedang. Dalam situasi sekarang ini, dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga memaksa kita hampir seluruh kegiatan beralih ke digital. Nah, dalam hal ini, PT Pos Indonesia terus melakukan transformasi digitalisasi, tidak terkecuali di sektor jasa keuangan, atau yang lebih kita kenal financial technology. Jauh sebelum pandemi, PT Pos Indonesia mempunyai visi yang salah satunya adalah menjadi pemimpin pasar di Indonesia dengan menyediakan layanan kurir, logistik, serta jasa keuangan yang terpercaya. Juga tidak ketinggalan di bidang properti. Juga salah satunya adalah dalam upaya membantu pemerintah mencapai 92% orang dewasa dapat pinjaman keuangan. Artinya, bagi penduduk Indonesia yang belum mempunyai rekening bank, terutama yang berada di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan, tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir, karena Postpay adalah salah satu solusi bagi penduduk Indonesia yang belum mempunyai rekening bank. Kenapa? Pos Indonesia mempunyai lebih dari 4.800 outlet ya dari Sabang sampai Merauke. Sehingga Postpay berada di dalamnya. Dan salah satu fintech yang mempunyai kantor cabang adalah Postpay. Karena pengguna Postpay kalau ada pengaduan, hal-hal yang bisa ditanyakan itu bisa langsung ke kantor cabangnya atau melalui CS kami, telepon CS kami di setiap kantor cabang itu pasti bisa dibantu.
ya. Dengan call pos 161, insya Allah nanti CS kami bisa membantu. Selanjutnya, sejak tahun 2018, PT Pos sudah punya beberapa rencana transformasi dalam menghadapi perubahan yang sangat kompleks seperti sekarang ini. Maka PT Pos Indonesia mau tidak mau harus melakukan perubahan, baik dari sisi bisnis, teknologi, produk, channel, organisasi, serta budaya perusahaan. Di jasa keuangannya ini ya, yang sedang kita lakukan, juga digitalisasi, kita akan melakukan semua layanan dengan berbasis digital. Kalau dulu kita mau melakukan bayar-bayar seperti beli materai, bayar listrik, bayar telepon, PDAM, bayar cicilan motor, mobil, dan sebagainya, itu juga termasuk nabung, kita harus datang ke kantor pos. Nah, untuk sekarang, masyarakat pengguna jasa pos tidak perlu lagi melakukan hal seperti itu, apalagi harus ngantri di loket-loket pembayaran yang hanya menghabiskan waktu, ya. Tapi dengan satu aplikasi yang namanya PosPay Mobil, semua kegiatan di atas bisa tersolusikan dalam satu aplikasi itu. Dalam waktu 24 jam secara cepat, mudah, dan murah. PosPay merupakan salah satu platform channel digital berbasis rekening giro pos yang sudah lama dimiliki oleh PT Pos Indonesia, ya, yang memudahkan pemilik rekening bertransaksi keuangan maupun layanan pos lainnya. Pengguna PosPay Mobil sudah lebih dari 300.000 ya. Sekarang ini sudah lebih dari 300.000 pengguna atau pemilik rekening PosPay. Apalagi di kalangan pebisnis, UMKM gitu kan. Masyarakat biasa juga sudah sangat menikmati layanan pos mobil ini. Terus pertanyaannya, apa sih kemudahan dan keunggulan PosPay itu? Di antaranya yaitu tadi, satu, didukung oleh jumlah kantor pos di Indonesia yang hampir mencapai 4.800 kantor, dan satu-satunya aplikasi finansial teknologi yang mempunyai kantor. Kemudian kedua, PosPay ini adalah digital giro atau bank berbasis giro, ya. Menggunakan konsep giro seperti pelayanan banking digital yang tidak mengenal limit, ya. Kalau kita melakukan transaksi, baik itu pengiriman uang atau transaksi lainnya, itu tidak mengenal limit, ya. Jadi tidak terbatas. Yang ketiga, bisa digunakan di luar Indonesia, di luar negeri. Karena apa? Sejak April kemarin kita sudah bekerja sama dengan pengelola pekerja migran Indonesia, ya. Pekerja migran di luar negeri sudah bisa mendownload dan menggunakan aplikasi PosPay ini, khususnya dalam mengirim uang ke keluarga di Indonesia, seperti Hong Kong, Taiwan, Malaysia, dan negara-negara lainnya, yang dalam hanya waktu 5 menit sampai dengan 10 menit sudah masuk dan sudah bisa diambil uang itu, baik di loket kantor pos, ATM BCA, ataupun di Indomaret. Kemudian keunggulan yang lainnya, rekening PosPay tidak akan dibebani oleh biaya administrasi. Kan kalau kita mempunyai rekening bank kan sudah pada tahu lah, kalau misalkan kita punya saldo sedikit itu makin bulan itu kan akan habis. Apalagi kalau tidak ditambah saldonya kan gitu. Karena ada beban biaya administrasi. Kemudian saldo dijamin aman dan bebas dari bunga atau riba gitu kan. Nah, terus ketika pengguna dalam tanda kutip kepepet ya, butuh uang tunai, kita tidak perlu khawatir lagi, karena selain di kantor pos, bisa ditarik tunai juga lewat Indomaret ataupun ATM BCA tanpa kita harus mempunyai ATM BCA. Ya, nanti di situ tinggal dipilih aja transaksi tanpa kartu atau tanpa ATM. Kemudian yang ketujuh, pemindah bukuan antara rekening PosPay itu gratis alias tanpa biaya. Jadi tinggal klik transfer, nomor rekening PosPay tujuan, besar uang berapa, kirim, itu gratis. Ya. Oke. Kemudian bisa kirim wesel. Kalau dulu kita terkenal ya di kantor pos itu pengiriman paket ataupun wesel. Nah, di aplikasi PosPay ini juga sama, bisa mengirim paket, artinya kita bisa, itu ada di situ ada namanya QPosin ya.
Kioposin itu adalah layanan jemput paket. Nah, artinya si pengirim paket itu tidak usah ke kantor pos. Cukup di Kioposin, nanti petugas kami akan menjemput kiriman ke rumah Anda. Ya, ataupun kirim wesel. Kirim wesel di situ bisa langsung secara real time. Itu namanya wesel instan. Ya. Dengan kiriman wesel instan di aplikasi Postpay, ya, kita akan mendapatkan nomor NTP, nomor transfer pusat, dan nomor PIN. Dan NTP dan PIN itu dikirimkan ke penerima. Dan nanti penerima itu akan langsung mengambil ke kantor pos, ya. Okay. Kalau bagi yang tidak punya nomor rekening, ya, yang dikirimnya. Kecuali yang tadi Tea, ya, kecuali yang tadi penerimanya juga sudah mempunyai rekening Postpay. Itu tidak usah lagi kemana-mana karena sudah ada di rekening Postpay-nya. Biayanya gratis lagi gitu ya. Ya, Bu. Okay. Jadi memang untuk itu download dulu aja dulu ya rekening Postpay-nya ya, Pak ya. Betul. Ada di App Store dan juga ada di Play Store. Gimana Pak? Karena waktu juga ada lagi yang mau disampaikan terakhir. Oke. Kemudian bisa kirim atau transfer ke seluruh bank ya. Okay. Kemudian bisa bayar marketplace, kan sekarang nih kaum milenial itu kan belanja online ya. Itu di Postpay sudah ada marketplace yang bisa langsung bayar di sana. Kemudian mudahnya bayar semua tagihan ya yang kita punya, baik itu tagihan apa saja lah. Karena kita sudah terhubung dengan 450 mitra biller ya. Adira, EF dan semua ACC kayak gitu udah ada semua ya. Oke. Baik. Kemudian caranya yaitu tinggal install di Play Store atau App Store. Install, daftar, siapkan identitas diri Anda, KTP atau apa yang masih berlaku, masukkan nomor NIK, kemudian top up. Nah, untuk program sekarang itu adalah top up minimal 30.000. Top up dengan top up 30.000, si pemegang rekening sudah dapat poin sebesar 10.000 poin ya, sebesar 10.000. Kemudian yang memberi referensi atau referral itu akan mendapatkan 20.000 poin. Satu poinnya bernilai Rp1. Ya, itu mungkin yang paling gampang dilakukan ya. Kemudian yang terakhir itu cara top up-nya bisa dilakukan langsung di loket kantor pos, kemudian di SMS banking atau ATM, BNI 46, BNI Syariah, BTN, Bank Mandiri dan BCA. Baik, ya. Pak. Baik, mungkin secara singkat itu ya. Siap, Pak. Baik, Bapak Asep Sumarno, terima kasih sudah memberikan penjelasannya. Bapak Asep Sumarno ini adalah manajer pemasaran jasa keuangan kantor pos Sumedang. Oke, Bapak stay dulu ya, jangan kemana-mana. Sekarang gilirannya kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama Mbak Vivi Novidia. Dan kita akan memulai obrolan seputaran public speaking for millennials ya. Mengingatkan sekali lagi, tadinya saya mau putar video, tapi tadi saya sudah coba agak sedikit tersendat videonya, jadi saya kasih tahu secara singkat aja ya, dan secara lisan. Siapakah Mbak Vivi itu? Mbak Vivi adalah seorang penyiar radio, MC, dan juga merupakan MC kenegaraan, yang juga merupakan owner number 1 Broadcasting School, Certified Public Relation, Humas Dekranasda Jawa Barat, Public Speaking Trainer, yang memang sudah malang melintang di dunia broadcasting hampir berdekade-dekade. Aduh, berdekade lah ya bahasanya ya. Oke, untuk itu saya langsung panggilkan Mbak Vivi ya, dan sambil mendengarkan Mbak Vivi nanti berbicara mengenai public speaking for millennials, jangan lupa untuk masuk ke grup Telegram Postpay Mania Sumedang, karena di sana nanti informasi berbagai macam tentang Postpay ada di sana, dan siapa tahu kalau misalnya lagi berbaik hati ada bagi-bagi hadiah. Mbak Vivi silahkan. Terima kasih untuk MC dan juga moderator kita, Mbak Anissa. Terima kasih Mbak Anissa, tepuk tangan virtual untuk Mbak Anissa. Asik. Dan juga tepuk tangan virtual untuk Bapak Manajer Pemasaran Jasa Keuangan Kantor Pos Sumedang, Bapak Asep Sumarno. Terima kasih Bapak. Semoga Pos Mania Sumedang akan langsung mendownload Postpay, karena saya juga sudah baru saja mendownload Postpay. Ini penting sekali Pak ya. Mantap, alhamdulillah. Karena memang di daerah-daerah atau karena saya sering bersepeda, saya hanya membawa handphone. Dengan hanya memakai handphone, saya sudah bisa melakukan pembayaran payless dari Postpay. Semua ada di handphone saya. Hatur nuhun atuh Bapak ya, Postpay keren. Dan yang lebih kerennya lagi adalah usia
peserta webinar sekarang adalah SMA, SMK, 17 tahun, di bawah 17 tahun, dan juga more and less di atas 17 tahun. Saya bangga Postpay ini membuat sebuah acara di mana kita bersama-sama untuk webinar ini dari Tasik, Bogor, Sumedang, Cirebon, Sukabumi. Wah, ini luar biasa ya, karena memang tidak boleh ada kata-kata tidak untuk sebuah komunikasi yang handal. Karena apapun profesi kita harus dikomunikasikan dengan baik dan benar. Ya, kenapa nama sekolah saya adalah Number One Broadcasting School yang saya dirikan pada tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 jam 8 malam oleh wali kota pada saat itu, karena memang you have to be number one. Anda harus menjadi nomor satu. Nomor satu untuk siapa sih? Untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, agar filosofi ini ada dalam diri, kita selalu haus dengan ilmu. Kita selalu haus dengan komunikasi, bagaimanakah kita mengkomunikasikan dengan baik dan benar. Jangan hanya jempol aja ya, komunikasi nonverbal itu bisa dengan kata-kata apapun, julid-julidan dan lain-lain sebagainya, berani. Tapi giliran dikomunikasikan secara verbal kita nggak berani. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, usia-usia ini adalah usia-usia yang menurut saya adalah usia-usia yang harus tahu, buka mata, buka pikiran bahwa komunikasi mulai saat ini harus diperbaiki. Mulai hari ini harus diperbaiki ya. Karena dengan cara inilah kita bisa mengembangkan bisnis-bisnis kita. Slide. You have to be number one ya. Makanya nama sekolah saya Number One Broadcasting School. Sekali lagi terima kasih untuk Postpay. Terima kasih untuk Bapak Asep. Terima kasih Teknisa. Kita mulai dari sekarang. Karena waktunya hanya 1 jam. Tadinya mau saya buka pertanyaan dulu baru saya ini ya menerangkan. Saya rasa kalau berbicara di depan orang banyak itu banyak yang bisa. Kalau tidak di-set gitu. Kalau berbicara di depan orang banyaknya itu teman-teman semua, kita semuanya kenal. Tapi pada saat di depan kita usianya lebih tinggi, pada saat di depan kita itu adalah pejabat-pejabat publik, pada saat di depan kita itu adalah guru, dosen, itu membuat kita gemper bahasa Jermannya. Tapi masih beranikah? Harus berani. Karena dengan latihan. Public speaking, alhamdulillah Postpay sudah membayar saya untuk menerangkan semuanya mengenai public speaking. Walaupun 1 jam itu waktunya tidak cukup, biasanya saya 2 kali 8 jam gitu ya. Tapi semoga ini para millennials bisa menyerap ilmu dari saya dan kembangkan sendiri, kita berimprovisasi, dan saya membuka kesempatan baik di DM IG saya maupun di email-email saya. Karena apapun profesinya, kalau kita tidak bisa berani berbicara di depan orang banyak, you are nothing. Percaya deh. Walaupun sekarang bilang, aduh Teh Vivi, aku mah cuma jualan-jualan online aja. Saat jualan online itu akhirnya menjadi sebuah unicorn, sebuah perusahaan online terbesar, Anda harus jadi pembicara. Dan ingat, ilmu yang paling baik adalah ilmu yang di-share untuk masyarakat luas. Itu yang paling berpahala ya. Kalau Anda mengatakan, yes, tuh kurang percaya diri. Kurang percaya diri ini karena sebuah pohon yang namanya kurang percaya diri. Banyak. Tolong deh semuanya sahabat-sahabat Postmania Sumedang, coba didetailin satu-satu. Kurang percaya dirinya karena apa? Karena apa sih? 1, salah kostum meren pada saat kita tampil di depan orang banyak. Yang kedua, aduh ada mantan aku duduk di depan gitu. Ya kenapa gitu. Aduh ada pejabat, ada RI 1, ada Jabar 1, atau ada bupati, ada wali kota, akhirnya gemper. Ada si A, si B, ada aku ngefans si A, si B. Jangan dong. Kalau memang di depan kita adalah orang-orang yang Anda takuti atau adalah orang-orang yang Anda kagumi, tapi Anda bisa berbicara di depan orang banyak tersebut keren, di depan orang-orang yang Anda kagumi dan takuti itu keren, Anda berarti bisa melewati lubang jarum dan Anda bisa menjadi pembicara yang handal. Sayang kan? Itu ilmu-ilmu kita yang udah ada dari SD, SMP, SMA, semua bisnis-bisnis kita, walaupun sekarang bisnis kuliner lah, bisnis apa dan lain-lain sebagainya, bisnis craft, bisnis masker, apapun, tapi tidak bisa kita sosialisasikan lewat video, hanya foto-foto, percuma. Tidak bisa presentasi, ya jarang belajar sih. Jarang sih presentasinya itu kita awali dengan opening, presentasi, dan juga closing kita siapkan dengan mantap, latihan dulu. Jangan pusing dengan pembuatan semua materi-materi yang cukup baik, karena kalau Anda hanya fokusnya kepada presentasi saja,
fokusnya kepada produk-produk Anda. Tapi kalian semuanya, adik-adikku tersayang, lupa bahwa opening juga sangat mumpuni dan juga closing sangat mumpuni, akan menjadi sebuah penampilan yang kurang optimal. Atau faktor lingkungan ya yang membuat Anda itu kurang bisa berbicara di depan orang banyak. Selama ini berada di daerah, sekarang berada di pusat. Sieun ya gitu. Atau masih baru, newbie, pegawai baru, pekerjaan baru. Ya, nanti akan tergesa-gesa belajarnya karena memang sekarang ini sebelum ada kesempatan ngerasa bukan pekerjaan aku mah masih baru, aku mah anak baru. Aku malu gitu, malu kalau depan orang banyak, kalau depan pacar aja gitu ya. Depan orang yang kita pengen julidin aja bisa tampil. Kenapa sih gitu? Bukan di hal-hal positif Anda itu bisa tampil di depan orang banyak ya. Atau pola didik masa kecil. Selama ini orang tua jarang mengajak adik-adik sekalian, seluruh peserta webinar Postpay ini ngobrol. Dulu silent is gold. Sekarang silent is not gold. Kita harus speak up. Bikin video, bikin podcast dan lain-lain itu adalah ajang latihan. Ngopi-ngopi cantik, ketemu-ketemu teman itu adalah ajang latihan. Jangan ketemu teman tapi cara reaching karena melihat handphone masing-masing. Nggak oke sebagai milenial kalau kayak gitu percuma Postpay membuat acara webinar spektakuler ini dan pas untuk milenial karena inilah hari ini you have to start gitu mulai hari ini bahwa Anda adalah seorang pembicara yang handal nantinya. Next. Yuk, next. Ini dia contoh-contohnya kalau gitu ya itu nggak boleh. Bagaimana sih jalan keluarnya kalau ada jeda-jeda kalau kita menjadi pembicara yang kurang baik, ya diam. Pikirkan kita mau berbicara apa. Itu kalau memakai mikrofon suara kita kecil sekali, besarkan karena ada power di dalamnya. Giliran marah-marah sama pacar tahu ya, mana teh gitu. Tapi giliran disuruh berbicara di depan orang banyak, nggak tahu harus ngomong apa dan ngomongnya pelan. Keringetan, gempur, pakai contekan, boleh-boleh aja. Ini adalah sebuah proses, tapi Anda harus latihan. Lalu rekam setiap penampilannya agar kita tahu, urang teh bututnya pakai baju warna koneng, urang teh ternyata ngomongnya belibet ya, urang teh gitu. Kita self talk, kita berbicara dengan diri kita, jangan mengindahkan orang lain atau aduh aku teh lagi PMS, aduh aku teh bete sama MC-nya, aduh aku teh dibayarnya kecil. If you say yes pada sebuah pekerjaan, berapapun dibayarnya karena Anda sudah bilang oke, bertanggung jawablah dengan itu. Jangan di belakangnya, nah mana penampilannya butut, nyatu orang tuh dibayar dengan sakitu atau ya nggak usah diambil dong gitu. Jangan setelah diambil tapi Anda hare-hare gitu. Apapun pekerjaannya, saat Anda mengatakan iya, lakukan yang terbaik untuk pekerjaan Anda. Karena pekerjaan kita itu selain dari kita yang memang memberikan yang terbaik, tetapi penonton juga akan menjadi masing-masing mulut penonton itu kita anggap itu adalah advertorial. Itu adalah iklan-iklan kita. Si Vivi teh halus tahu teh presentasinya. Si Vivi teh kia akhirnya dipakai lagi. Begitu ya. Yuk next. Karena waktunya sebentar. Jangan menjadi orang yang glosofobia. Sumedang, mana suaranya? Nggak boleh ada yang penakut. Fobia ini jangan ada dalam diri kita. Takut-takut yang lain aja nggak boleh, apalagi glosofobia. Takut berbicara di depan orang banyak. Nggak mau, big no-no, ulah pisan. Saya tidak mau tahu bahwa Anda adalah orang yang takut. Karena solusinya hanya belajar. Latihan. Dengan apa sih latihannya? Kalau saya detail lebih panjang lagi sih, waktunya nggak cukup 1 jam. Tapi minimal perbaiki olah vokal, perbaiki bagaimanakah cara menyampaikannya, dimengertikah oleh orang banyak, alfabetikalnya, cara-cara membacanya itu pabaliut kah, subjek jadi predikat jadi objek jadi objek penderita dan lain-lain, akhirnya orang nggak mengerti. Jadi perhatikan diksinya. Karena Pangeran Harry dari kerajaan Inggris mengidap penyakit ini dan akhirnya 2 tahun kemudian keluar dari istana karena sieun teh. Tapi kalau Sumedang, karena saya juga training Mojang Jajaka Sumedang ya, menjadi orang-orang hebat sekarang. Aduh, kalian harus deh ya. Ayo kita bikin video atau ulah foto-foto wae. Dari bikin video inilah ajang kalian latihan mulai dari sekarang. Ya, millennials itu adalah
orang-orang yang sangat menakutkan bagi kami-kami yang sudah berumur. Kenapa? Karena kalian akan menggerogoti kami-kami yang sudah mulai bertambah umurnya, nggak bilang tua ya, bertambah umurnya ya. Bahwa kalian itu adalah sosok pengganti-pengganti kami yang luar biasa di era teknologi saat ini. Sekali lagi dengan bingah gitu ya, dengan sukacita saya mengatakan terima kasih untuk Postpay karena tidak terlambat untuk membuat webinar ini bagi milenial. Aduh, hatur nuhun Postpay. Next, Nisa. Kekuatan untuk anti takut itu harus ada dalam pikiran Anda ya. Urang teh kuat, kekuatan untuk anti takut. Gitu aja terus-terusan. Ini materinya akan saya kasih untuk semuanya ya, seluruh peserta Postpay webinar ini. Harus ada motivasi, nggak ada kalau kalian orang isin. Nah, justifikasi seperti itu nanti diijabah sama Allah beneran jadi orang isinan. Ada dong passion untuk kita maju. Pokoknya yang pertama adalah niat heula, passion heula. Dari situ kita akan mencari tahu bagaimanakah kita menjadi pembicara yang hebat. Dan lain-lain sebagainya. Bikinlah skrip yang bagus kalau memang masih menghafal. Perbanyak relasi-relasi karena relasi-relasi itu adalah piduiteun kena ya, relasi yang bagus tapi bukannya relasi yang negatif. Jangan berteman sama orang-orang yang selalu memberikan influence yang negatif. Tinggalkan, silaturahmi jangan. Tapi tinggalkan dia tidak ada di circle kita di awal, ya, di yang paling depan. Dia ada circle kita di yang jauh-jauh. Tinggalkan orang-orang yang membuat ambience negatif pada Anda. Udah tejaman. Iya udah 2021. Penyakitnya juga tos araraneh ya. Be yourself, jadilah diri sendiri. Boleh mencontoh yang udah sukses tapi hanya mencontoh gayanya yang bagus saja. Tapi gaya yang pribadi, gaya-gaya Anda sebagai trademark Anda, itu teh urang pisan gitu, itu harus Anda bentuk. Ya, harus think smart, berpikir smart. Smart itu apa? Ya pintar secara harfiah tetapi Anda pintar, kreatif, think fast itu adalah smart bagi saya. Bukannya smart bagaimanakah dengan arogan bisa menerangkan mengenai public speaking tuh ini ya, itu ya, ini ya gitu. Tapi sementara orang-orang juga nggak pada ngerti apa sih itu teh naon sih gitu dah. Saya mah bukannya dosen, saya pengembangan soft skill aja. Dah kalau dosen kan banyak ininya ya, teori-teorinya. Boleh itu teori-teori dikembangkan lagi dengan mentor-mentor dan juga tutorial-tutorial. Public speaking mau digali sampai mana aja, itu sama self-confidence, vocalizing, dan lain-lain sebagainya. Bisa dipelajari. Tetapi siapakah yang akan mengevaluator kalian semuanya peserta webinar Postpay ini? Nggak ada yang bisa mengevaluasi kalau kita jelek, bagus. Nah, butuh mentor juga di sini gitu ya. Dan bicara soal mentor, carilah mentor yang benar-benar baik dan memang kita lihat CV-nya itu bagus gitu. Hindarkan mentor-mentor yang memberikan bad influence gitu, yang negatif-negatif. Seperti contohnya kalau ada yang mengatakan saya tuh takut ya melihat mata orang kalau saya ada di depan. Melihatnya kemana ya kalau saya takut melihat mata orang? Ya nggak bisa. Ya harus melihat mata ya lihatnya mata. Jangan lihat ke dada, jangan lihat ke pipi, jangan lihat ke tembok, jangan ngelihat ke yang mana-mana. Nanti jadi ada hal-hal negatif. Masa saya dilihatnya di bagian dada? Kan nggak mungkin ya. Jadi big no-no saya untuk statement yang satu itu. Mata, lihatlah ke mata. Toh nggak 2 hari 2 malam kita melihat mata lawan bicara kita atau komunikan. Ya, yang next. Ini dia, power adalah suara perut. Perutnya ditekan, lebarkan diafragma dada. Nggak ada yang begini, tertekuk. Lalu backbone, tulang belakang itu juga tegak. Tulang leher belakang sama tulang leher depan juga tegak. Kalau kita mau melihat ke kamera ke kamera laptop, lihat. Atau laptopnya agak diangkat sedikit agar kita ininya tegak. Kalau nggak mau tegak ya konsekuensinya powernya harus ditambahkan. Walaupun ada mikrofon di leher-leher kita ya, tapi bukan berarti kita melemahkan power kita. Power adalah suara perut. Power is not yelling, bukannya teriak. Ini harus saya jabarkan kalau kita ketemu ya. Artikulasi yang baik adalah cara pengucapan A sampai Z dengan benar. Ingat di Jawa Barat F jadi P jadi F, V jadi F. Nah, ini kritikal. Pada saat kita menyampaikan nama, jabatan, sama produk. Kalau kita menyebutkan sponsor atau produk itu salah dan ternyata itu ada barang yang lain, ya produk yang lain, itu akan kritikal. Anda akan diprotes.
Karena itu ada produk yang lain dengan memakai lafal yang seperti itu. Bahaya. Jadi walaupun kita ada di Jawa Barat, nggak boleh seperti itu ya, tolong diperbaiki. Masih ada waktu karena kalian masih muda banget, masih ada waktu untuk memperbaikinya. Intonasi yang variatif adalah intonasi naik turun yang variatif agar nggak ngebosenin. Ini semuanya saya pakai pada saat saya mengajarkan secara online maupun offline. Jadinya nggak bosen gitu. Mau 2 jam kayak mau 3 jam. Biasanya saya kalau mengajarkan korporasi itu 8 jam sendiri 2 hari. Bayangkan bagaimanakah saya harus membangkitkan mood, bagaimanakah saya artikulasinya tetap baik dan intonasi yang variatif agar saya tetap diterima dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore selama 2 hari berturut-turut. Smiling, senyum tanpa dibuat-buat karena ini ada keramahan di dalamnya. Ya, tanpa kalian sadari. Responsible, kita harus responsif dengan apa yang ditanyakan orang ke kita, apa yang diceritakan orang ke kita. Respon dulu. Baru kita ceritakan yang lain yang mungkin ada kejadiannya sama dengan kita. Jangan terlalu cuek, tinggalin aja nih. Babaturan kararia, saya cerita mana, dia aja cerita mana. Seueur, pokoknya banyak yang kayak gini ya. Tinggalin aja, dia nggak respon sama kita. Empati. Kita harus tahu bagaimanakah perasaan orang lain, kita tempatkan di sana gitu. Supaya kita jangan heboh sendiri sementara dia lagi berduka. Ya, tolonglah berempati. Audible dan clarity ini adalah cara powerful gitu ya. Giliran kita berbicara di luar, powernya agak naik karena gandeng di luar teh gitu. Kalau di ruang kedap suara, di hotel berbintang atau seperti sekarang ini di kamar kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, mungkin bisa diturunkan. Tapi diturunkannya itu tetap pakai power, perutnya tetap ditekan ya. Ini sih harus saya latih kalau kita bertemu. Clarity adalah cara itu tadi artikulasi dan humble. Ke siapapun, mau ada yang depan kita itu komunikannya siapapun, santai saja, saya udah punya banyak ilmunya kok. Seperti itu. Salah satu contoh misalnya powernya nggak ada itu adalah pada saat telepon atau bertemu dengan orang banyak yang mengatakan apa. Nah itu harus self talk, berbicara ke diri kita sendiri. Kenapa ya orang teh seerpisannya yang ngomong sama saya teh apa dan apa gitu. Kalau bisa mah udah lanjutkan lagi berbicaranya apa. Ini kesalahan kecil yang kalau diakumulasikan nanti umurnya udah banyak agak sulit gitu ya. Kalau bagaimana sih solusinya? Diam dan pikirkan kata-kata yang lain. Diam aja. Ini dilatih. Jadi pada saat ada kesempatan untuk me time, nggak sibuk, jangan julid, jangan juga main-mainin ininya untuk ganggu-ganggu orang. Yuk kita coba berbicara. Andaikan aku jadi MC presiden, andaikan aku jadi pembicara hebat, andaikan usaha saya udah hebat gitu. Untuk MC saya sudah menjadi MC presiden. Oleh karena itu artikulasi ini sangat-sangat mumpuni. Menjadi MC presiden adalah seorang MC yang hanya baca. Tetapi bagaimanakah baca yang baik dan benar, intonasi yang sesuai dengan para pejabat yang hadir gitu. Itu yang harus kita punyai. Dan mulai hari ini tataplah dengan mata dan juga jantung. Matanya kemana, jantungnya juga ikut ya. Gitu. Jadi bisa bergerak, nggak tegang. Next. Ini komunikasi verbal lebih efektif ya. Nah, kalau saya mau analogikan bahwa kalau di laptop kita ada bold, ada italic, ada underline, itu adalah komunikasi nonverbal di mana di situ ada intonasi sebenarnya, di mana di situ sebenarnya ada penekanan bahwa ini tuh sangat penting loh. Ini tuh penting banget loh. Jadi udah di bold, di underline lagi. Nah, pada saat kita mengkomunikasikannya secara verbal, itu dia ada boldnya, ada italicnya, ada underline-nya. Pada saat italic itu adalah bahasa asing, bahasa Arab kah? Misalnya assalamualaikum, alif di atas A, jangan assalamualaikum gitu. Tapi assalamualaikum. Pada saat kita shalom ya shalom, bukan yang salam gitu. Dan lain-lain sebagainya. Pada saat berbahasa Inggris ya berbahasa Inggris dengan pronunciation yang benar. Begitu ya. Nah, lalu kalau memang itu penting, ya kita mungkin bisa berulang-ulang atau kita jeda sebentar. Saat ini kita ada di acara webinar postpay. Sekali lagi, webinar postpay ini adalah acara, nah gitu. Itulah ada bold, ada italic, ada underline. So komunikasi verbal lebih efektif karena memang kita bisa sampaikan secara lugas, kita bisa perbaiki, kita bisa tegas dan lain-lain sebagainya. Masa kalah sih sama bahasa nonverbal, bold, italic sama underline itu? Ya, next. First impression is very, very important thing. Orang akan dilihat selama 10 detik pertama. Mulai dari Anda berjalan keluar dari panggung, apakah itu untuk menjadi narasumber, atau menjadi
menjadi MC dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau Anda udah dilihat performance-nya itu keren, mereka udah terhipnotis. Wah, pada saat opening menyampaikan salam, pada saat opening ternyata ada ice breaking, pada saat opening ternyata mulai dari pertanyaan, apapun yang dipersiapkan di 10 detik pertama itu, saya nggak tahu apa, persiapkan saja, yang saya ingin ketahui adalah result-nya. Apa yang keluar dari Anda pada saat itu, adik-adikku tercinta sekalian dari Sumedang, ya, Posmania Sumedang. Kita siapkan, kita latih berulang-ulang. Karena ini sangat dilupakan oleh para narasumber. Anda semuanya yang akan tampil di depan. Lupa gitu sama 10 detik pertama. Ya, nah nanti dari pertanyaan-pertanyaan, apa aja lagi selain yang tadi saya terangkan, 10 detik itu, karena seperti kita menganalogikan kalau kita ngelihat barang, ih lucu ya, dan ngelihatnya tuh packaging nah heula. Bukan ngelihat barangnya, udah lihat ih lucu ya gitu. Baru kita ambil, kita buka dan lain-lain. Begitu ya, bahkan tidak jarang sekarang orang-orang menjual packaging only, tanpa ada barang di dalamnya. Yuk next. Dr. Albert Mehrabian mengatakan dalam bukunya berjudul Silent Messages bahwa kepercayaan pada apa yang kita komunikasikan. Ingat, hanya 7% kecil sekali dipengaruhi oleh kata-kata. Kenapa? Karena semuanya ini Posmania Sumedang bisa mencontoh saya, bisa mencontoh Nisa dan lain-lain sebagainya. Itu bisa dicontek, direkam, dicontek, plek-plek bisa. Dipengaruhi oleh kata-kata, tapi 38% oleh nada suara. Intonasi nggak ada yang bisa nyontoh. Kalau nyontoh paling yang depan-depan aja, dah hilapeun atuh kalau sampai panjang 2 jam ngomong mah ya gitu. Dan 55% oleh bahasa tubuh. Sepenting itukah body language? Sepenting itukah ternyata bahasa tubuh? Kalau dari leher ke atas kita sebutnya ekspresi, leher ke bawah kita sebutnya body language. Udah belum sih dipergunakan si body language itu? Hai adik-adikku tercinta. Kalau kita mengatakan bahwa webinar teh jarang menggunakan body language, siapa bilang? Ekspresi saya main dari tadi. Tangan-tangan saya main dari tadi. Pundak-pundak saya main dari tadi. Itu adalah bahasa tubuh yang memang mohon maaf kalau kita lagi webinar ya cuman segini aja, mau diapain lagi dong. Tapi banyak yang sambil menerangkannya begini. Nggak jarang juga sambil menerangkannya bersedekap kayak gini. Males banget. Kalau Anda ingin diperhatikan oleh lawan bicara Anda, ikhtiarlah untuk membuat mereka tuh memperhatikan kita. Sisanya adalah saya hanya bisa berserah kepada Allah. Udah saya optimalkan bagaimanakah cara penyampaian yang baik dan benar, all out, tapi Anda tidak mendengarkan, it's okay. Berarti Anda tidak mau maju bersama kami semuanya. Terserah gitu. Karena yang ingin maju ya diri kalian sendiri kok. Anda maju ya Anda yang akan menerima akibatnya, rezekinya, faedahnya kalian semuanya, bukan kami. Ya, jadi maukah berubah dari sekarang? Gunanya untuk siapa? Saya. Gunanya untuk siapa? Keluarga saya, pasangan saya, anak-anak saya kelak. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk Postpay di usia yang saat ini peserta webinar. Mereka mengikuti dengan baik dan tolong ini diimplementasikan kepada Anda semuanya peserta webinar Postpay. Karena ini adalah cikal bakal Anda menjadi komunikator yang hebat, menunjang semua bisnis-bisnis kalian nantinya. Next. Katanya takut. Nggak apa-apa kalau takut, tetapi sebenarnya rubah takut. Karena takut adalah orang-orang yang tidak mau maju di era sekarang ini. Penyakit aja maju kok, bermutasi. Masa kita nggak maju sih? Gitu. Sayang banget. Aduh, I love Sumedang. Tahu-tahu lagi saya tuh cinta. Jadi saya tuh cinta banget ya sama Posmania Sumedang. Tolong yuk kita bergerak maju dengan semua kepintaran, kompetensi kalian itu sudah mumpuni. Mari kita dukung dengan komunikasi yang baik. Karena keberanian bukan berarti nggak takut. Ada rasa takut? Ada. Tapi keberanian adalah berani menaklukkan ketakutan itu. Are you sure? Udah dilakukan belum sih? Mari kita latihan, 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 dan latihan. Next. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Kalian adalah Posmania juara Sumedang. Kenapa nama sekolah saya number 1 broadcasting school? It because we are not the first, but we are number 1. Kalian adalah juara, kalian adalah nomor 1. Yuk tingkatkan diri, isin atuh udah ada filosofi dalam diri itu kita adalah nomor 1. Kalau memang ingin ikhlas follow saya boleh,
@vivinovidia dan juga number one broadcasting school sekolah saya. Saya akan menerangkan lewat DM kalau memang nanti ada pertanyaan lebih lanjut. Tapi lebih baik lagi kalau pertanyaannya sekarang, karena kalau sekarang kita bisa langsung membahas lebih detail lagi. Terima kasih, semoga manfaat. Saya serahkan lagi kepada Teh Anissa sebagai MC dan moderator. Saya Vivi Novidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih loh Mbak Vivi. We are not the first, but we are number one ya. Mbak Vivi ini memiliki number one broadcasting school untuk kamu yang pengen banget ikutan belajar public speaking dan masih banyak lagi turunannya gitu. Kayak MC, penyiar juga bisa belajar di sana. Nah, sekarang saya akan membuka kolom pertanyaan. Boleh dinyalakan videonya loh kalau ada yang mau bertanya. Boleh raise hand juga. Raise hand boleh mau nanya-nanya soal MC, soal public speaking, soal apapun itu boleh langsung ditanyakan. Kalau misalnya memang jaringannya kurang baik, boleh langsung kolom chat aja untuk bertanya sama Mbak Vivi ya, sekali lagi. Karena ini adalah kesempatan loh, kesempatan kita untuk bisa ngobrol barengan sama Mbak Vivi di sini. Karena buat teman-teman di sini kan pasti pada mau dong sekarang nyobain lagi jadi seorang public speaking. Mungkin di antara beberapa teman-teman di sini ada yang jadi selebgram, ada yang suka terima endorse. Tuh gimana tuh caranya supaya kita bisa menyampaikan apa yang... Benar kan? Gimana caranya bisa menyampaikan makanan enak tanpa sekedar aduh gila mau mati banget nih rasanya why atau enggak gila seenak itu. Nah, kita cari kata-kata lain. Jadi siapa yang mau bertanya silahkan ditunggu sama Mbak Vivi di sini ya. Kita akan buka 3. Kita maksimal 3 gitu ya. Dan sambil menunggu juga jangan lupa di-download Postpay-nya dong ya. Dan di-download Postpay-nya karena Postpay memberikan segala macam kemudahan. Bener ya Pak Asep ya. Betul, Pak Asep nih kayaknya ini ya terpesona sama Mbak Vivi nih. Ayo silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, ilmunya bagus banget ya Pak Asep ya, gitu ya. Ilmunya keren banget gitu. Kita siap-siap Mbak Vivi diundang langsung untuk ketemuan. Terima kasih Pospe, terima kasih Pak Asep. Semoga manfaat Pak Asep. Amin. Ini boleh loh nanya-nanya sekedar kayak misalnya Mbak Vivi gimana sih caranya kita supaya tetap pede ketemu sama orang. Terus Mbak Vivi gimana sih caranya walaupun kita nge-review makanan atau karena kita di-endorse supaya public speaking-nya bagus, bank kata-kata di kepala kita tuh gimana sih Mbak Vivi? Mungkin sambil nunggu pertanyaan boleh deh disiapin kayak itu. Gimana sih memperbanyak bank kata-kata itu? Yang pertama adalah kita sepakati dulu bahwa kata-kata yang kita sampaikan adalah kata-kata yang positif. Kata-kata positif itu adalah sebuah kata-kata yang pertama mungkin baku, kalaupun tidak baku, konotasinya tidak berdampak negatif, ya. Seperti kita ingin membuat sebuah kata-kata yang bahwa kitalah yang paling baik produknya, tanpa melihat produk-produk yang lain. Ini beda loh sama produk-produk tetangga. Saya rasa banyak sekali yang menyampaikan sisi negatif itu. Itu adalah kata-kata yang negatif menurut saya. Dampaknya sangat negatif. Tanpa merugikan pihak-pihak lain, kita describe saja, kita bedah saja apa kira-kira produk-produk kita yang bisa kita andalkan. Gitu. Tanpa ada gini ya. Yuk mulai sekarang kita sepakati jangan ada lagi kata-kata beda loh sama tahu-tahu yang lain. Ini kan karena ya. Beda loh sama produk-produk yang lain. Beda loh dengan kerudung-kerudung yang lain. Yuk kita hindarkan itu, kita minimalisasikan agar produk kita adalah produk yang terbaik versi kita masing-masing karena mempunyai nilai-nilai yang terkandung yang tidak dipunyai oleh yang lain. Misal, beda loh tahu ini karena saya memang memakai minyak goreng yang hanya 1 kali pakai. Beda loh saya mempunyai minyak goreng yang memang saya produksi sendiri dari pabrik kelapa saya. Betul. Dari situ adalah automatically mereka sendiri, para komunikan, audiens, pendengar yang bisa menilai beda dengan sama yang saya makan selama ini, ya, tanpa kita memberikan dampak negatif kepada produk-produk lainnya. Atau tidak makanan, dia berupa produksi-produksi, misalnya kerudung. Kerudung ini bertekstur, tidak perlu menggunakan peniti, dan warna-warna ini hanya ada di produksi saya. Apa saya menggunakan kata-kata produksi yang lain ya, produksi saya. Karena walaupun pastel, saya punya pastel dengan degradasi, bla 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 bla.
Ajak Betul. pinter pendengarnya, seperti itu. Dan banyak contoh-contoh Betul. yang lain. Beda loh belajar di number one broadcasting school karena belajarnya berdasarkan pengalaman. Beda loh menggunakan postpay karena kalau dengan menggunakan postpay itu nggak ada biaya admin sama sekali dan cepat. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak Pak Asep? Ya kan? Sangat betul. Enak loh pakai postpay itu, sekalinya kita download kita udah bisa langsung ngedapetin berbagai macam fasilitas buat pembayaran ini itu. BPJS lah, rekening listrik juga bisa ya Pak Asep ya? Walaupun kami bisa mengatakan, ada kok produk yang lain seperti itu, misal gitu ya, tapi akhirnya kami yang akan pintar dengan membandingkan, ini kalau saya pakai dia tidak menyedot tabungan saya sampai besar ya, ini kayak gitu. Biarkanlah audit berpikir smart. Betul, setuju. Jadi kita cuma tinggal cerita aja. Sebenarnya public speaking tuh bisa banget loh Mbak Vivi, kita pakai buat cerita. Kayak misalnya gitu ya, transfer ke gue dong. Oh bentar ya, gue transfer dulu. Gue transfernya dari postpay. Hah, kenapa lu pakai postpay? Ih, asik tuh pakai postpay, tinggal kirim-kirim, gak usah ada pakai biaya admin. Itu public speaking loh istilahnya. Jadi kita tidak perlu menjatuhkan produk lain, tapi kita nunjukin kalau kita pakai. Oh, gue sih pakai postpay, makanya gue bisa bayar kemana-mana cuma dalam satu handphone. Kayak gitu ya Pak Asep ya, bener ya? Mbak Vivi. Ini keren nih produser saya, dia pernah produser saya di Rasa FM, Pak. Pak, ini Mbak Vivi ini ada yang nanya nih, Pak, buat Pak Asep, juga mungkin nanti ada pertanyaan boleh seputar postpay. Dari Feby, Mbak, gimana sih caranya buat ngandelin biar nggak gugup di depan banyak orang? Nah ini pelajaran kenapa Mbak Vivi ngajar 2 kali 8 jam tuh, karena ternyata banyak banget ya. Katanya jantung kita detaknya cepet banget. Terus kita suka gemetaran, itu glossophobia sih. Tapi Mbak Vivi kasih tips singkatnya deh supaya nggak gugup tuh gimana gitu, tarik nafas atau apa sih Mbak Vivi? Ada pertanyaan lain nggak atau cuma Feby? Baru Feby dulu nih Mbak, sambil nunggu yang lain deh, boleh? Bertanya. Ada yang mau nanya Bu, salah password, harusnya kakak. Nazwa ya, yang mau nanya ya. Nazwa ya, benar ya? Nazwa mau nanya langsung open video, boleh. Ini kita buka, kita kasih spotlight coba Nazwanya, Mbak Vivi, kita kasih kesempatan karena Nazwa berani nanya lewat video. Siap, silakan Najwa. Gimana? Ya, Nazwanya network banditnya low. Halo. Gimana Nazwa, mau nanya apa? Buat Kak Vivi, Najwa mau bertanya, cara kita mengajak audiens untuk tidak garing mendengarkan kita, dan terus kalau misalnya di virtual dan public speaking langsung itu cara itu gimana biar kita tuh bisa mengendalikannya dengan baik gitu. Selama ini virtual atau non virtual yang kamu bisa mengendalikan dengan baik, Najwa? Sejauh ini sih virtual, kalau misalnya untuk langsung masih suka gugup gitu. Oh, kebalik ya. Kalau virtual berani karena di belakang layar ya. Kalau offline nggak berani ya karena langsung menatapnya gitu. Oke, terima kasih Nazwa. Mbak Vivi silakan jawab. Kita kembalikan spotlight-nya ke Mbak Vivi. Thank you Nazwa. Thank you Najwa. Nazwa ini cantik banget ya, kayak kita zaman dulu ya, masih kenyes-kenyes gitu ya. Itu Sumedang teh tuh ya. Setengah umur kita mungkin. Silakan Mbak Vivi. Najwa dan Feby. Feby ini pertanyaannya kalau gugup itu memang terlalu besar ya. Ini adalah sebuah payung sama saja seperti self-confidence. Self-confidence itu adalah sebuah payung besar atau pohon besar di mana ranting-rantingnya itu adalah self-confidence. Nggak jadi percaya diri karena mungkin performance-nya salah kostum, nggak percaya diri ternyata di depannya ada orang-orang pejabat publik, atau orang-orang yang kita kagumi, atau ternyata ada mantan pacar gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Itu yang membuat kita gugup. Atau tadi malam tidurnya nggak terlalu cukup, akhirnya kita kurang fit. Atau aduh orang tuh belum belajar sebenarnya, ya Allah gitu ya. Nah, masalah-masalah inilah tolong dikerucutkan dulu. Kalau memang sudah, baru itulah solusi tidak gugup. Lalu, aduh saya baru pertama kali. Ya kalau baru pertama kali ya latihan. Ya kalau takut memang ketemu pacar dan lain-lain, ya udah dibalik gitu. Kalau kita ketemu orang-orang yang kita takuti atau kita kagumi, justru sampaikan kepada mereka, you have to prove it. Kita harus buktikan bahwa ya orangnya gitu. Kalau kasarnya ya aing gitunya bisa tampil depan maneh gitu walaupun diputusin dan segala macam. Gitu dong. Jadi semua konotasi-konotasi ini dibalik. Jangan aduh, kenapa jadi ada dia ya? Aduh gitu. Karena ada murid saya yang Mbak Vivi, aku kayaknya gagal deh jadi pembicara hari ini. Kenapa? Saya bilang,
ada Farhan. Aku tuh kan kagum sama Om Farhan. Walah, justru kalau kamu tuh kagum, ya kamu buktikan dong kalau Anda itu adalah seorang pembicara yang hebat, gitu. Bukan justru kebalikannya. Gitu. Betul. Lain kali enggak lah, lain kali enggak. Terus kita lupa bahwa kita tuh harus latihan. Dari awal sampai akhir. Kita lupa bahwa dress code-nya batik. Kalahkan dibawanya bajunya yang lain. Nanti kita jadi kalau dimarahin jadi gemper, bingung deh. Gitu. Jadi solusi-solusinya tuh makanya kalau dijadikan ada pekerjaan untuk kita jadi pembicara baik online maupun offline, tanyakan banyak pertanyaan, jangan Teh Nisa mau jadi bla 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 enggak? Iya oke. Fee-nya berapa? Langsung ke Vina-nya gitu. Langsung ke honorna gitu ya gitu. Honor itu harus bertanggung jawab. Kalau honornya gede ya Anda halus gitu. Iya, betul. Ditanyakan secara genre. Satu. Sekaligus MC enggak saya Teh jadi pembicara tuh kalau online ya. Apa saya sekaligus jadi moderator? Enggak, jadi ini aja, jadi pembicara aja. Oke, berapa lama? Audiensnya siapa? Gitu. Rata-rata dari kalangan mana? Di daerah mana sih? Lalu nanti siapa yang akan jadi sambutan? Lalu bla 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 bla. Banyaklah pertanyaan itu gitu loh. Berapa lama sih saya akan menjadi pembicara? Oh, engkau jadi pembicara tuh cuma 10 menit. Terus slide-nya ada 70. Ika mana tuh, Nek? Ya gitu. Ya nggak bisa dong gitu. Udah tahu jadi pembicaranya cuma 10 menit. Simpel-simpel aja 8 slide atau berapa slide. Nanti tidak tersampaikan dengan baik, bingung. Lalu latihan slide by slide. Mulai latihan dari opening, slide, lalu closing. Udah belum dilatih itu tuh gitu. Kalau enggak Anda akan gugup. Oke, kita menuju ke Najwa. Najwa kenapa gugup dengan offline? Sebenarnya sama aja online dan offline. Bagi saya orang yang hanya berani di online adalah orang-orang yang pengecut. Kenapa? Dia berani ngomongnya cuma di belakang aja istilahnya ya. Tapi aduh azan. Dengar azan tapi nggak apa-apa ya, kita lanjutkan sedikit. Begitu Najwa. Kalau yang offline hampir sama sih jawabannya sama tadi saya menjawab Feby tentang kegugupan. Persiapkan aja Najwa semuanya dan jangan bilang yes kalau Anda memang belum pakar di bidangnya. Misal, Anda jadi trainer MC, Anda belum pernah jadi MC, jangan terima itu Najwa. Anda menjadi pembicara boleh, asal untuk anak-anak SMP misalnya, boleh. Najwa jadi pembicara ya siapa yang akan hadir? Jabar 1 atau Gember atau Jabar 1 Maya. Bisa mau online maupun offline. Jadi sadar diri, tahu gradingnya ada di mana gitu. Lalu Najwa persiapkan semuanya. Saya rasa sih dengan kita opening udah disiapkan, slide-slide-nya udah disiapkan sesuai dengan siapa audiensnya, lalu closing-nya sudah disiapkan, show must go on Najwa. Lalu ingat olah vokalnya sudah diperbaiki belum? Gitu ya, olah vokalnya tuh lemah lembut, membuat itu kayak Nina Bobo ya, tertidur ya audiensnya gitu. Nanti kalau di depannya tertidur bingung, aduh kenapa ya aku udah mulai ke distract deh, blank. Kenapa ya? Itu yang depan saya kenapa ya? Karena yang di dalam pikiran akan mempengaruhi apa yang akan kita keluarkan lewat mulut kita. Betul. Dia akan running well kalau di sininya udah bersih, di sininya udah berani. Ternyata pacar saya datang, tepaduli, saya mah udah latihan. Kesininya jadi enak. Berdoa sebelum setiap apapun berdoa Najwa. Berdoa semuanya harus berdoa. Apapun. Ya minimal bismillahirrahmanirrahim. Demikian, saya tidak bisa panjang lebar, sisanya adalah di sosial media saya atau di email saya ya. Terima kasih. Betul. Oke, intinya adalah persiapan ya Mbak Vivi ya. Segala sesuatu itu adalah persiapan. Persiapan penampilan, persiapan ilmu, dan juga persiapan hal-hal yang akan dibicarakan. Untuk Faiz ya, jangan lupa untuk Faiz, kalau misalnya, ini kan Faiz ikut nanya nih Mbak Vivi, bagaimana caranya menyampaikan opini agar tidak terlalu berbelit-belit, tapi juga tetap bisa ke inti yang dibicarakan. Untuk yang lain, boleh misalnya bertanya lewat vienov@yahoo.com. Nanti sebelum Mbak Vivi menjawab melalui email ya Faiz, yang bisa saya sampaikan dan saya bantu adalah tadi yang seperti Mbak Vivi bilang, take notes, persiapan, dibuatlah skripnya. Jangan karena terlalu pede, jadi kita nggak bikin notes. Jadinya nanti kita akan merasa kita terlalu pede untuk menghadapi ini. Benar ya Mbak Vivi ya? Betul. Oke. Sisanya pertanyaannya, karena waktunya sudah tidak mendukung, silahkan untuk dikirimkan melalui email di vienov@yahoo.com. Kalau misalnya mau jalan-jalan main ke Bandung, udah deket ya, Sumedang Bandung teh, silahkan main-main ke No. 1 Broadcasting School. Dan untuk semua yang ikutan webinar,
boleh langsung masuk ke grup Telegram Postpay Mania Sumedang dan juga download Postpay-nya. Pak Asep, gimana nih Pak Asep? Download kan Postpay-nya? Langsung download kan mudah kan? Tinggal ke App Store, ke Play Store. Sekali lagi Pak Asep, dalam waktu 30 detik manfaat-manfaat dari Postpay. Silahkan Pak Asep. Tapi aku mau pantun. Mau pantun? Pak Asep tunggu dulu, berarti jangan kasih tahu dulu. Enggak, Pak Asep. Pantun dulu, cenah Pak Asep, katanya Mbak Vivi, pantun dulu sebelum Pak Asep. Apa Mbak Vivi? Pak Asep dulu, baru saya penutup. Oh oke, ya udah Pak Asep, gimana Postpay terakhir? Manfaat, kelebihan, keuntungan kalau kita download Postpay. Pak Asep. Baik, nanti itu Postpay akan menjadi super platform ya, di mana setiap kita bertransaksi, baik itu di perkantoran, di rumah makan, di toko-toko itu akan nggak akan ada lagi uang tunai kecuali scan barcode Postpay itu ya. Nanti Postpay akan berada di QR Indonesia ya. Semua bisa di situ. Oleh sebab itu, ayo kita install Postpay, daftar dan top up. Dari situ kita akan dapat kemudahan dan keunggulan akan terasa di situ. Oke, itu aja sebagai penutup dari saya. Terima kasih Bu Pipi, Bu Raisa, makasih ya atas waktunya. Maaf Bu Anissa Rilia ya, sama Bu Pipi Novidia. Maaf saya salah. Terima kasih atas waktunya. Pokoknya Postpay lebih unggul dari yang lain, walaupun yang lain sudah diskon 30%. Ya Pak Asep, kita siap untuk melatih public speaking teman-teman di kantor Pos Sumedang juga ya Pak Asep ya. Mbak Vivi, gimana pantun penutupnya Mbak Vivi? Ya, jalan-jalan ke Sumedang. Asik. Peserta Postpay Mania hari ini memang nendang. Asik. Oke, kita sekarang buka dulu videonya yuk. Kita foto dulu. Ini ada berapa slide? Ada 4 slide. Coba boleh dibuka dulu videonya. Kita foto teman-teman yang ada di sini, peserta webinar yang hari ini mencapai 100 ya, alhamdulillah ya. Tapi tadi ada lift beberapa mungkin karena langsung mau menjalankan ibadah sholat duhur. Kita juga mau ibadah sholat duhur dulu. Yuk nyalain dulu videonya. Ada Pak Diki Mulyana nih, latar belakangnya Postpay juga. Sepertinya orang pos juga nih. Selamat siang Pak Diki. Oh ya, ini kepala kantor Pos Sumedang Bu. Maaf atasan saya Bu. Itu Pak Diki. Kita siap diundang ke Sumedang Pak Diki. Mohon maaf tadi saya gabungnya telat. Oh ya, nggak apa-apa Pak Diki. Nggak apa-apa Pak Diki. Nanti kita yang main ya, Mbak Vivi, kita nanti main ke kantor Pos Sumedang ya. Kita ngobrol-ngobrol di kantor Pos Sumedang ya. Sangat ditunggu. Oke, kita foto dulu ya. Kalau Mbak Vivi setiap habis ngisi acara pasti posenya pengen sama. Yang pertama kita pose sarangi, mau nggak mau ya, ini menandakan cinta, biar kita bisa saling cinta ya, saling sayang. Karena sekarang kan kasih sayang itu mahal. Kasih sayang itu perlu. Kasih sayang itu perlu. Oke, kita foto dulu ya. Slide pertama, jadi kita nggak tahu kalian ada di slide berapa, kita foto dulu aja. Posenya gini dulu biar seragam. Set. 1, 2, 3. Ih, Pak Diki sama Pak Asep fotonya gini juga loh. Luar biasa. Mbak Vivi, pose selanjutnya apa Mbak Vivi? Tangan ke atas ya, karena kita orang Jabar ya. Slide kedua, silahkan. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, slide ketiga. Posenya gimana Mbak Vivi? Jempol. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat, gayanya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah hadir di webinar Public Speaking for Millennials. Jangan lupa masuk ke grup Telegram Postpay Mania Sumedang. Pak Diki Mulyana, Pak Asep, terima kasih sudah hadir di sini. Nanti kita sama-sama download Postpay-nya, karena dengan mendownload Postpay kita akan mendapatkan berbagai macam keuntungan. Anissa Rilia pamit, Vivi Novidia pamit. Kita ketemu di webinar selanjutnya. Pak Asep, Pak Diki, hatur nuhun. Terima kasih. Bu Pipi, Bu Anissa. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman peserta webinar. Thank you so much. Jangan lupa di WhatsApp group untuk mendapatkan sertifikat dan yang lain-lainnya. Thank you.